Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Para pemirsa yang berbahagia, berjumpa kembali dalam kajian kitab Anwarul Basair ala ta'liqatil ashbah wan nazair Syekh Al-Alim Al-Allama Al-Faqih Al-Usuli Al-Hajj Muhammad Ahmad Sahal Mahfuz. Semoga kita dilimpahi Allah ilmu yang bermanfaat, kebahagiaan dunia dan akhirat, dan guru-guru kita yang sudah wafat, khususnya Syekh Muhammad Ahmad Sahal Mahfuz, Syekh Ahmad Fayyumi Munji, Syekh Ahmad Nafi Abdullah, Syekh Abdullah Zain Salam, Syekh Mahfud Salam, wa azwajihim wa usulihim wa furu'ihim wa asatidihim wa talibihim, dikaruniai Allah maghfirah, rahmah dan ridha. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa yang budiman, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang berbahagia ini, hari Ahad tanggal 19 November 2023, kita akan mengkaji pentingnya kitab. Dalam salah satu ungkapan inspiratif disampaikan, khairu jalisin fi hadzal zaman al-kitab. Sebaik-baiknya teman bercengkrama, berdiskusi, berefleksi, berproyeksi adalah kitab. Kitab adalah sumber ilmu, sumber hikmah, sumber kearifan, sumber kebijaksanaan yang ditulis oleh ulama-ulama besar pada masanya, seperti karya-karya Imam Al-Ghazali, karya-karya Imam Ibnu Sina, karya-karya Imam Syafi'i, karya-karya Imam Ibnu Arabi, karya Imam An-Nawawi, karya Al-Imam Ar-Rafi'i, karya Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, karya Al-Imam Haramain, karya Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli, atau karya ulama-ulama Indonesia, Habib Muhammad Quraisy Shihab, Hamka, Profesor Dr. Hasbi As-Siddiqi, Kiai Haji Ali Yafi, Kiai Haji Maimun Zubair, Kiai Haji Muhammad Ahmad Sahal Mahfuz, dan lain-lain. Karya-karya mereka sungguh luar biasa. Karya-karya mereka menggugah semangat kita untuk belajar, untuk berkiprah di tengah-tengah masyarakat, untuk memberikan sumbangsih yang konkret di tengah-tengah masyarakat. Tidak boleh bermalas-malasan, tidak boleh berpangku tangan, tidak boleh menyerahkan masa depan bangsa ini kepada orang lain yang tidak jelas, tapi harus cancut tali wondo, harus berkontribusi, berpartisipasi aktif dalam proses pergumulan sosial, ekonomi, budaya, dan politik. Karya-karya mereka abadi, karya-karya mereka selalu memberikan inspirasi, motivasi, imajinasi, dan tambahan energi yang besar dalam melakukan proses transformasi sosial di segala aspek kehidupan. Sehingga benar kata ungkapan yang penuh dengan hikmah, khairu jalisin fi hadzal zaman al-kitab. Sebaik-baiknya teman bercengkrama adalah kitab, karena kitab berisi mutiara-mutiara pengetahuan, hikmah, dan segala hal yang dibutuhkan
dalam kehidupan hari ini, besok, dan yang akan datang. Di dalam kitab Anwarul Basair ala Ta'liqatil Ashbah wan Nadhair, halaman 449, ada kajian dan tema yang menarik tentang ini, yaitu al-qaulu fi kutubil faqih wasilahil jundiyyi wa alatis sane. Salah satu yang dibahas dalam tema ini adalah kutubul faqih, kitab-kitabnya para ulama yang ahli fiqih. Bagaimana tentang ini? Zakartu fi mawaqi'a. Imam Jalaluddin As-Suyuti mengatakan zakartu fi mawaqi'a. Saya menyebutkan kajian ini dalam beberapa topik, dalam beberapa konteks. Ahaduha az-zakah, salah satunya tentang zakat. Qala an-Nawawi fi Syarhil Muhadzab. Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab berkata, war-Raudhah, dan dalam kitab Raudhatut Talibin, naqlan anil Ghazali fil Ihya, mengutip Imam Ghazali dalam kitab Ihya. Masya Allah, ulama besar Jalaluddin As-Suyuti selalu mutola'ah mengkaji kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, kitab Raudhatut Talibin. Imam Nawawi di dalam kitab itu mengutip ulama besar, mujaddid, pembaharu pada abad kelima, yaitu Al-Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali di dalam kitab Ihya. Jadi mengutip dari kitab-kitab besar, sungguh sangat berharga, sungguh sangat besar manfaatnya. Bagaimana? Lau kana lahu kutubu fiqhin lam tukhrijhu anil maskana. Laukana, jika ada lahu ailil faqih, bagi orang ulama yang ahli fikih, kutubu fiqhin, kitab-kitab fikih, lam tukhrijhu, maka kepemilikan dia terhadap kitab-kitab fikih tidak bisa mengeluarkan dia anil maskanati, dari status sebagai orang miskin, yakni wal fakri, juga dari status fakir. Kita tahu bahwa salah satu ciri dari ulama dan ilmuwan adalah punya koleksi buku kitab yang sangat banyak. Kitab bagi seorang ilmuwan, bagi seorang ulama adalah kebutuhan primer yang tidak bisa diganti dengan apapun. Syekh Muhammad Ahmad Al-Mahfud adalah sosok ulama yang punya koleksi kitab dan buku yang luar biasa, baik di Jakarta atau di Hajjen. Karya-karya yang langka, karya-karya klasik, karya ulama-ulama klasik dan kontemporer dikoleksi oleh beliau karena beliau selalu mengupdate perkembangan pengetahuan, perkembangan informasi, perkembangan teknologi. Karena dibutuhkan ulama yang selalu mampu memahami problem zamannya, menyiapkan solusi-solusi yang praktis, aplikatif pada zamannya, dan mampu membangun visi, proyeksi masa depan dalam jangka panjang, sehingga mengupdate buku, kitab, karya-karya yang relevan itu sebuah kebutuhan yang tidak bisa dihindari. Ulama-ulama besar selalu akrab dengan dunia buku, dengan dunia kitab, karena itu adalah
makanan pokok, makanan rohani yang tidak bisa diganti dengan yang lain. Kalau ada orang punya banyak koleksi kitab dan buku, tetapi dia tidak punya pendapatan untuk mencukupi kebutuhan harian, maka dia tetap statusnya orang miskin atau orang fakir. Qala wala talzamuhu zakatul fitri. Bahkan Imam Ghazali berkata wala talzamuhu zakatul fitri. Ketika dia hanya punya koleksi kitab yang banyak tetapi tidak punya pendapatan untuk kebutuhan hidupnya, maka dia tidak wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah. Wa hukmu kitabi hukmu athathil bait. Dan status hukum kitabnya adalah status perabot rumah tangga, perkakas rumah tangga. Li'annahu yahtaju ilaihi, karena faqih membutuhkan itu, atau li'annahu yuhtaju ilaihi, karena kitab itu dibutuhkan sekali oleh al-faqih, ulama ahli fikih. Kita tahu bahwa makanan jasad ini adalah sesuatu yang menguatkan, nasi misalnya. Tetapi makanan rohani adalah ilmu, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga koleksi kitab dan buku yang ada di rumah ulama yang faqih ini laksana perabot, perkakas rumah yang harus ada. Perkakas rumah itu ibarat jendela, ibarat pintu, ibarat almari dan lain-lain. Karena yuhtaju ilaihi, itu betul-betul dibutuhkan oleh ulama ahli fikih itu. Qala Imam Ghazali berkata, lakin yang bagi ayuh tato fi fahmil haja ilal kitab. Masya Allah, Imam Ghazali memberikan analisis yang mendalam. Tapi lebih baik dalam persoalan ulama-ulama ahli fikih yang mempunyai koleksi kitab yang banyak itu harus bisa memahami kebutuhan kepada kitab itu dalam konteks apa. Masya Allah. Untuk apa dia mempunyai koleksi kitab dan buku yang beragam, yang banyak sekali itu. Saya masih ingat ketika Mbah Yai Sahal dawuh, gak ada bedanya kitab dengan buku. Bedanya hanya kalau kitab berbahasa Arab, kalau buku bisa berbahasa Indonesia, bisa berbahasa yang lain, bahasa Inggris dan lain-lain. Keduanya sama karena keduanya sama-sama mengandung ilmu. Nah, kadang orang membedakan antara kitab dan buku. Sama, keduanya adalah yahtawi ala ilm, yashtamilu ala ilm, mengandung jutaan dan lautan ilmu yang sangat bermanfaat. Fal kitabu yuhtaju ilaihi li thalathati aghradin. Kitab itu dibutuhkan karena ada 3 tujuan. Masya Allah. Jadi kitab itu dibutuhkan li thalathati aghrad, karena ada 2 motif, 2 tujuan. Apa itu? At-ta'limu wa tafarruju bil mutala'ati wal istifadah. Pertama yang paling tinggi adalah at-ta'lim, mengajar. Yang kedua at-tafarruju bil mutala'ah. Tafarruj itu bahagia, gembira dengan mutala'ah, dengan membaca, dengan memikirkan kandungan-kandungannya, dengan mengembangkan aspek-aspeknya, wal istifadah, dan mengambil faedah.
ada 3 tujuan orang mempunyai kitab, atau kitab itu punya 3 tujuan. At-ta'lim wa tafarruj bil mutola'ah wal istifadah, mengajar, kemudian mencari kenikmatan dan kebahagiaan dengan mutola'ah, dengan membaca dan mengambil faedah, istifadah. Fatafarruju la yu'addu hajatan kaktina kutubi syi'ri wa tawarikh wa nakhwiha mimma la naf'a bihi fil akhirah wala fid dunya. Pertama, kalau tujuan kitab itu untuk tafarruj, memperoleh kebahagiaan, kenikmatan rohani, maka menurut Imam Ghazali itu tidak dianggap kebutuhan seperti menyimpan kitab-kitab sastra, kitab-kitab syair, dan kitab-kitab sejarah dari ilmu-ilmu yang tidak ada manfaatnya di akhirat dan di dunia. Fahada yuba'u fil kafarah wa zakatil fitri wa yamna'u ismal maskana. Kalau kitab hanya untuk memuaskan, mencari kebahagiaan sendiri, maka itu tidak dianggap sebagai kebutuhan. Digambarkan, disamakan dengan menyimpan kitab-kitab sastra dan sejarah yang tidak ada manfaatnya di akhirat dan di dunia. Maka kitab yang seperti itu maka boleh atau harus dijual untuk membayar kafaroh atau tebusan dan membayar zakat fitrah. Wala yamna'u wala yamna'u wala yamna'u ismal maskanah wa yamna'u ismal maskanah, dan mencegah orang itu dari status sebagai orang miskin. Jadi ketika dia punya kitab-kitab itu ya harus dijual supaya tidak dikatakan orang miskin, untuk kebutuhan primer kehidupannya, untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Kalau hanya sekedar untuk tafarruj bil mutola'ah, hanya untuk mengenyangkan aspek rasionalitas keilmuan dan tidak ada dimensi sosial, bahkan diklaim Imam Ghazali tidak ada kemanfaatan dunia dan akhirat, karena hanya tujuannya tafarruj bil mutola'ah, merasa senang hanya dengan mengkaji, membacanya saja. Ini sebuah tamparan keras bagi ilmuwan, akademisi, ulama yang hanya menjadikan referensi koleksi kitabnya sekedar untuk kebutuhan individu, sekedar untuk memenuhi kekenyangan intelektual individu. Tentu sangat egoistik, tentu sangat individualistik, tentu sangat sentralistik, hanya untuk kebutuhan pribadinya saja, tidak untuk umat. Ini tidak bisa mencegah ismul maskanah, ini bisa mencegah status dia sebagai orang miskin sehingga harus dijual untuk kebutuhan-kebutuhan primer, bahkan untuk membayar kafarah, untuk membayar zakat fitrah, ini harus dijual karena hanya untuk kepentingan yang sifatnya individualistik atau egoistik. Yang kedua, wa imma li hajati ta'lim, ada karena kebutuhan mengajar. Orang mempunyai kitab untuk tujuan mengajar. Ini yang menjadi realitas
di dunia, di Indonesia atau di negara yang lain. Kita mempunyai banyak koleksi kitab, banyak koleksi buku dari berbagai sumber, karena kita membutuhkan asupan-asupan ilmu baru, pengetahuan-pengetahuan baru, perkembangan-perkembangan baru untuk mengupdate keilmuan dan menyampaikan itu kepada kawan-kawan, kepada ashab, kepada at-talamidz, kepada students. Dan tentu murid sangat senang ketika ada gurunya menyampaikan ilmu-ilmu baru, wawasan-wawasan baru, pemikiran baru, pencerahan baru, paradigma baru yang futuristik, visioner, transformatif, yang membawa perubahan-perubahan signifikan dalam kehidupan individu, bermasyarakat, berbangsa, dan dalam skala global. Lah, taklim sendiri dirinci oleh Imam Ghazali. Fa in kana lil kasbi, jika dia mengajar itu untuk bekerja, untuk usaha, sebagai profesi yang mendatangkan honor, mendatangkan bisyarah kalau sekarang. Bagaimana? Kal muaddi biwal mudarrisi bi ujratin, seperti orang yang mendidik moral, tata krama, dan orang yang mengajar ilmu bi ujratin, dengan kompensasi honor, isyarah, gaji. Bagaimana? Fahadhihi, maka status kitab-kitab ini yang digunakan untuk mengajar dengan tujuan kasab, ini mayoritas di Indonesia menjadi guru profesional, menjadi dosen profesional. Fahadhihi alatuhu, maka kitab ini menjadi alatnya, menjadi sarananya, karena dosen, guru, dan lain-lain harus selalu membaca untuk mengenyangkan ilmu, memperdalam pengetahuan, memperluas cakrawala yang dibutuhkan ketika menyampaikan ilmu itu kepada anak didiknya, sehingga dia bisa melakukan kontekstualisasi ilmu-ilmu yang diajarkan terhadap dunia modern. Fala tuba'u fil fitrah, maka ini tidak boleh dijual untuk membayar zakat fitrah, karena itu adalah alatnya dia bekerja. Dicontohkan di sini kal khuyat, seperti orang-orang yang menjahit, profesinya penjahit, yang atau ka'alatil, seperti alat menjahit. Jadi dia membutuhkan alat itu untuk mencari nafkah, untuk menggarap order, untuk mempertahankan eksistensi hidup. Wa in kana yudarrisu liqiyami fardil kifayah. Kalau dia mengajar itu untuk menegakkan dan memenuhi status fardu kifayah, lam yuba, maka kitab itu enggak boleh dijual. Wala yaslubhu ismul maskanah, atau wala yaslubuhu ismul maskanah li'annaha hajatun muhimmah, maka tidak boleh dijual kitab itu dan tidak bisa lepas, tidak bisa mengeluarkan dari status dia sebagai orang miskin, li'annaha hajatun muhimmah, karena kitab-kitab itu adalah kebutuhan yang penting bagi dia untuk mengajar. Para pemirsa yang berbahagia, banyak sekali orang yang mengajar di
di era sekarang ini masuk dalam kategori fardul kifayah, terutama pada aspek ilmu agama. Di dalam kitab Qami Utughyan, Imam An-Nawawi Al-Jawi menjelaskan di setiap tempat harus ada man yu'allimu syara'i'ad-din, orang yang mengajar syariat-syariat agama di masjid, di majelis ta'lim, di musola, di pesantren dan lain-lain harus ada. Setiap tempat orang yang mengajarkan ilmu agama, menjelaskan kepada masyarakat mana yang statusnya fardu ain, mana yang statusnya fardu kifayah, bagaimana menjaga moralitas publik, mengajarkan adab, tata krama, etika yang dibutuhkan dalam kehidupan sosial masyarakat. Maka orang yang mengajar untuk memenuhi kewajiban kolektif atau fardu kifayah ini tentu profesi yang mulia. Dia mengajar bukan karena honor, dia mengajar karena itu adalah panggilan agama yang harus dia lakukan. Dan ketika kesibukan dia mengajar untuk melaksanakan fardu kifayah di tengah-tengah masyarakat membuat dia secara ekonomi kekurangan, maka tidak boleh kitabnya dijual untuk memenuhi kebutuhan hidup primer itu. Dia tetap sebagai orang miskin, dan tentu ya, kalau kita pahami secara implisit dari ibarah ini, harus ada donatur, orang-orang kaya yang memikirkan kebutuhan harian, kebutuhan hidup ulama ini, karena waktunya dihabiskan untuk mengajar pada level fardul kifayah. Kewajiban banyak orang yang dia lakukan untuk mengajar orang-orang tentang tata cara sholat misalnya, tata cara wudhu misalnya, tata cara mandi besar misalnya, tata cara membaca Al-Quran dan lain-lain. Para pemirsa yang berbahagia, profesi mengajar yang kedua ini, yang pertama adalah mayoritas fenomena sekarang, fakta sekarang ketika mengajar itu lil kasbi, sebagai profesi, mendapat gaji dari negara misalnya atau gaji dari lembaga. Maka kitab adalah menjadi alat, menjadi sarana dia untuk memperkaya ilmu dan pengetahuan, sehingga dia kitab itu tidak boleh dijual, dan itu mulia karena mencerdaskan kehidupan bangsa, melahirkan kader-kader penerus perjuangan bangsa. Tapi juga ada yang perlu kita pikirkan, orang yang mengajar karena liadai fardil kifayah, karena menunaikan fardu kifayah yang tidak ada implikasinya terhadap honor. Maka guru ngaji di musola, di masjid, di majelis taklim, khususnya yang ada di pelosok-pelosok, yang tidak jelas honornya, yang tidak jelas ma'isyah kehidupannya, itu harus dipikirkan oleh individu dan organisasi. Nahdlatul Ulama misalnya harus berpikir bagaimana guru-guru ngaji di pelosok itu tercukupi kebutuhan logistik hariannya. Negara juga harus hadir untuk melihat, mengidentifikasi, mendata orang-orang yang istiqomah mengajar di tengah-tengah masyarakat tanpa ada honor sama sekali, hanya panggilan jiwa, panggilan nurani, panggilan agama untuk mensyiarkan Islam di tengah-tengah masyarakat. Contoh untuk mengajari sholat tadi yang saya sampaikan, mengajari wudhu, mengajari mandi besar, mengajari orang membaca Al-Quran yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka
dikatakan oleh Imam Ghazali yang dikutip oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, li'annaha hajatun muhimmah, mempunyai kitab-kitab untuk menunaikan fardu kifayah ini, mengajar di tengah-tengah masyarakat ini. Mempunyai kitab itu adalah kebutuhan yang penting, karena kitab-kitab yang al-mu'tabar seperti At-Taqrib, seperti Fathul Qarib, seperti Fathul Mu'in, seperti Tafsir Jalalain, Kitab Bulughul Maram, Alfiyah Ibnu Malik, Zubat, misalnya Fathul Wahhab, adalah sebagai kebutuhan yang penting untuk menyampaikan kebenaran di tengah-tengah masyarakat, berpegangan kepada ulama-ulama yang otoritas keilmuannya tidak diragukan. Al-Imamul Ghazali, Al-Imamul Rafi, Al-Imamul Nawawi, Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli, Suyuti, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Ibnu Hajar Al-Haytami, Syihabuddin Ar-Ramli, Imamul Haramain, ulama-ulama besar ini, karya-karya mereka sungguh luar biasa dan dibutuhkan oleh para muallim, para pengajar, volunteer yang ikhlas mengajar di majelis taklim, di musola, di tempat-tempat perkumpulan manusia, supaya Islam dikenal, difahami, diamalkan, dan menjadi living law, menjadi hukum yang hidup, living tradition, tradisi berbasis Islam yang hidup, menjadi denyut nadi kehidupan masyarakat. Ini sebuah pandangan yang luar biasa dari Al-Imam Al-Ghazali yang dikutip oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitab yang kita baca ini, yang kemudian disyarahi Bahya Isahal menjadi kitab Anwarul Basair ala Ta'liqatil Ashbah wan Nazair. Kebutuhan mempunyai koleksi kitab dan buku yang banyak yang ketiga, kata Imam Ghazali, wa amma hajatul istifadati wa ta'allumi minal kitab. Fungsi kitab yang ketiga yang dikatakan punya kebutuhan untuk mengambil faedah dan belajar dari kitab, dicontohkan kadikharihi kitabatibin, seperti menyimpan kitab medis, kitab kedokteran, liyu'alija bihi nafsahu, untuk mengobati penyakit dirinya, au kitab wa'dhin liyutali'ahu wa yata'idha bihi, atau kitab yang berisi advice, kitab yang berisi nasihat, pitutur, mau'idhah, untuk dia baca, dia pelajari, dan digunakan untuk memberikan mau'idhah, nasihat yang baik. Fa in kana fil baladi tabibun wa wa'idhun fa huwa mustaghnin 'anil kitab. Kalau untuk istifadah, untuk mengambil faedah dan belajar, maka di sini diperinci. Ketika di negara, di daerah itu ada seorang tabib, dokter, dan kiai yang mubalik, memberikan mau'idhah, fa huwa mustaghnin 'anil kitab, maka dia tidak butuh kitab itu, karena sudah ada orang yang menekuni bidangnya. Dia tidak butuh buku kedokteran medis karena ada dokter yang bisa mengobati penyakit. Dia tidak butuh kitab wa'ad, kitab mau'idhah, karena sudah ada wa'id, penceramah, mubaligh, kiai yang memberikan mau'idhah. Wa illam yakun ay kullun minat tabib wal wa'id. Jika tidak ada dokter dan tidak ada orang yang biasa memberikan mau'idhah, fa huwa muhtajun, maka kitab itu dibutuhkan. Thumma rubbama la yahtaju illa mutala'ahi illa ba'da muddatin. Kemudian tidak selalu dia membutuhkan kitab itu, karena dia butuhkan kitab itu pada momen-momen tertentu. Qala fayambaghi ayyudbita fayuqalu ma la yuhtaju ilai fi sana fa huwa mustaghnin anhu fayuqaddaru hajata athathil bait wa thiyabul budun bisana wa thiyabul badan bisana fala tuba'u thiyabus syita fi shaif wala thiyabus shaif fi syita wal kutub bi thiyab ashbah
Wa qad yakunu lahu min kulli kitabin nuskhatani fala hajata lahu illa ila ahadihima. Fa in qala ihdahuma asahhu wal ukhra hasan qulna uktufiya bil asah atau aktafi bil asah. Iktafi bil asah wa bi al ukhra. Wa in kana law kitabani min ilmin wahidin ahaduma mabsut wal akhru wajiz fa in kana maqsudu al istifadata falyaktafi fil mabsut wa in kana qasdu at tadris ihtaja ilaihima hadza kalamun akhir hadza kalamu akhiru kalamil Ghazali. Masya Allah. Maka dilihat ketika memang tidak ada tabib, tidak ada dokter dan tidak ada wa'id, orang yang memberikan mau'izah di kampung itu, maka dilihat karena dia memberikan mau'izah atau mengobati penyakit tidak terus menerus, maka mana yang dibutuhkan pada saat itu itulah yang digunakan, sedangkan yang tidak dibutuhkan bisa dijual. Maka ada yang ibarat perkakas rumah, ada yang dibutuhkan saat musim kemarau, ada yang dibutuhkan saat musim hujan. Maka dilihat kitabnya, kalau memang dia punya banyak kitab, ya mana yang paling bermanfaat. Kalau di sini misalnya mana yang paling sahih, mana yang paling luas wawasannya, kecuali kalau dia memang untuk mengajar, maka dia membutuhkan banyak koleksi, baik yang ringkas maupun yang luas. Masya Allah, ini adalah analisis yang mendalam dari Imam Ghazali. Ketika kitab itu ada 3 fungsi: mutola'ah yang sifatnya egoistik, maka harus dijual untuk kebutuhan hidup. Yang kedua, mengajar, baik yang menjadi profesi atau mengajar untuk memenuhi kewajiban agama, panggilan agama sebagai fardu kifayah, maka ini yang paling utama. Dia tetap sebagai orang miskin sehingga harus dipikirkan oleh negara, oleh agnia, oleh kita supaya logistiknya tidak mengalami kekurangan sehingga dia bisa terus mengajar, memberikan pencerahan kepada masyarakat. Yang ketiga, hanya sekedar istifadah, maka ketika istifadah itu untuk mengajar, maka ini sangat dibutuhkan berbagai koleksi kitab itu. Tapi kalau istifadah untuk hal-hal yang sifatnya temporer, mengobati orang sakit atau memberikan mau'idhah, maka yang mana yang sangat dibutuhkan pada saat itu yang digunakan. Qala Nawawi, keterangan panjang lebar di atas dari Imam Ghazali dikomentari oleh Imam Nawawi. Wa huwa hasanun, semua ungkapan pernyataan Imam Ghazali itu benar, baik, illa qaulahu fi kitabil wa'di innahu yaktafi bil wa'id falaysa kama qala. Tetapi statement Imam Ghazali yang ditentang oleh Imam Nawawi adalah dalam masalah memberikan pitutur mau'idhah kepada masyarakat, ketika hanya cukup dengan 1 orang bil wa'id falaysa kama qala, maka tidak seperti yang disampaikan Imam Ghazali. Kenapa? Fa innahu laisa kullu ahad yang tafi'u bil wa'id kang tifa'i fi khalwatihi al hasabi iradatihi. Karena tidak semua orang bisa mengambil manfaat kepada orang yang memberikan mau'izah seperti dia mengambil manfaat pada saat dia sendirian sesuai dengan kehendaknya. Artinya Imam Nawawi mengatakan bahwa kadang orang menerima mau'izah itu perlu kecocokan. Ya, tidak semua orang bisa menerima mau'izah orang. Ya, ada kedekatan psikologis atau paling tidak ada kecocokan. Sehingga apa? Tentu menurut Imam Nawawi
kitab mau'izah atau profesi memberikan mau'izah ini, setiap orang kalau bisa ya bisa berperan di posisi ini. Jangan hanya satu orang. Karena ketika banyak orang bisa memberikan mau'izah, maka mungkin orang ini tidak bisa mengambil manfaat dari si A, tapi bisa mengambil manfaat dari si B. Artinya semakin banyak al-wu'ad, orang-orang yang memberikan mau'izah itu semakin baik, sehingga bisa menyesuaikan selera dan kecocokan masyarakat. Para pemirsa yang berbahagia, luar biasa ya kajian kita pagi ini. Pandangan ulama kita Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti yang di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin ini mengarang kurang lebih 600 kitab atau lebih. Ini begitu indah beliau mengutip keterangan panjang lebar dari Imam Ghazali dan menjadi good advice ya, menjadi saran yang baik kepada kita, para guru, para kiai, para cendekia, akademisi, dosen, supaya koleksi kitab yang ada pada diri kita tidak hanya untuk kita saja, tetapi harus kita gunakan untuk mengajar orang lain, untuk memberikan manfaat kepada orang lain, mencerahkan publik secara luas. Tentu mengajar dalam konteks sekarang ini bisa offline, bisa online, memberikan manfaat kepada orang lain tidak harus bertemu secara langsung, tapi mengikuti ulama-ulama zaman dulu dengan menulis. Kita mencerdaskan orang tidak hanya dengan mengajar secara langsung, tapi dengan menulis banyak buku, banyak kitab, sehingga karya kita dibaca oleh generasi dari generasi, dan kita bisa mencerdaskan orang lain bi'anatillahu hidayatihi, dengan pertolongan Allah dan petunjuk Allah, sehingga kebutuhan koleksi kita bagi seorang kiai, seorang dosen, seorang guru, seorang mu'alim itu kebutuhan yang utama, sehingga 3 kunci, kata kunci tadi bisa kita lakukan semua. Kita punya kitab untuk mutola'ah, untuk belajar. Kita punya kitab untuk ta'lim, untuk mengajar. Kita punya kitab juga untuk istifadah, mengambil manfaat, mengambil faedah, memberikan manfaat dan faedah itu untuk masyarakat, bukan hanya untuk diri kita sendiri. Justru menurut guru kami Syekh Zainuddin Dimyati, fal ilmu bidarsi qama wartafa'a. Ketika kita punya ilmu dan mau mengajar, memberikan ilmu kita kepada orang lain, maka ilmu itu akan tegak dan terus bertambah-tambah, terus mengangkat derajat orang yang mengajar itu. Justru ketika orang punya sumur, dia punya ilmu yang banyak, tetapi tidak diambil airnya, artinya tidak dimanfaatkan oleh dia dan orang lain, tidak digunakan untuk mengajar, memberikan pencerahan publik, memberikan tambahan ilmu kepada orang lain, bisa jadi airnya itu akan berbau busuk. Artinya ilmunya justru tidak memberikan manfaat, malah mencelakai dan menghancurkan dirinya sendiri. Oleh karena itu, al-mutola'ah at-tafarruj, dalam bahasa Imam Ghazali, at-tafarruj bil mutola'ah, kita berbahagia, cinta, puas, senang dengan membaca mutola'ah, kita happy, bahagia dengan mengajar, kita juga happy dengan istifadah, mengambil faedah, mengembangkan konsep-konsep, kita gunakan untuk mengajar, menulis, mencerahkan kepada publik, maka manfaatnya itu sangat luas, dan kita niati untuk ikhlas hanya karena Allah, taqarrub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, dan memberikan kemanfaatan seluas-luasnya kepada orang lain. Demikian kajian kita pagi ini, Masya Allah sangat bermanfaat, mencerahkan. Kita dapat ilmu dari Al-Imamul Ghazali, Al-Imamun Nawawi, Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, dan Syekh Muhammad Ahmad Al-Mahfud, dari guru-guru kita. Yang tadi saya sampaikan cerita sumur, ketika ada sumur airnya banyak tetapi tidak diangsu, tidak diambil oleh orang lain, itu cerita guru kami Kiai Haji Ahmad Fayumi Munji,
ketika didawi sama Mbah Yai Abdul Hamid Pasuruan Waliullah, ini disampaikan oleh Gus saya Kiai Haji Ismail Fayumi, untuk Kiai Hamid dengan bahasa isyarah memerintahkan guru kami Kiai Ahmad Fayumi Munji supaya ilmunya diajarkan, disebarkan kepada orang lain supaya bermanfaat dan airnya bisa jernih, mencerahkan, menyehatkan spiritual, menyehatkan mental moral masyarakat. Ilmu adalah cahaya, dan cahaya ini harus kita gunakan untuk menerangi jiwa kita, keluarga kita, masyarakat kita, bangsa kita, dan umat manusia. Insya Allah ilmu membawa barokah, membawa manfaat, dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian kajian kita pagi ini, semoga bermanfaat. Atas segala kesalahan dan kekhilafan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita istiqomah untuk selalu belajar, mengajar, dan memberikan manfaat yang besar bagi diri kita sendiri, keluarga kita, lingkungan kita, masyarakat kita, bangsa, dan umat manusia sepanjang hayat masih di kandung badan. Amin Allahumma amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.